Dalam beberapa tahun belakangan, kita menyaksikan virus intoleransi dan radikalisme telah menyebabkan berbagai problem sosial, bahkan mempengaruhi para generasi muda. Untuk di momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, ketahanan lingkungan dan ketahanan keluarga penting ditanamkan sejak dini. Pemerintah pun melakukan banyak cara, baik dari segi pencegahan hingga penindakan. Bahkan pendekatan dengan kedokasi dan cinta serta perhatian seringkali membuat anak-anak riskan mendapatkan pengaruh radikalisme. Kerjasama pemerintah dan semua pihak menjadi kunci untuk melawan radikalisme di Indonesia. Ya, di ulang tahun Republik Indonesia ya, ke tahun 77 ya kita ya, sudah merdeka 77 tahun. Kita menghadapi situasi baru yang disebut dengan peperangan melawan intoleransi dan radikalisme. Kenapa saya sebut perang? Karena mereka, kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran itu menggunakan berbagai macam cara untuk mencari kader dan mempengaruhi kader-kader muda bangsa, ya anak-anak muda bangsa, generasi milenial di berbagai mandala, di berbagai medan perang, termasuk itu di media sosial, itu di media online, kemudian di channel-channel komunikasi private seperti Telegram channel, WhatsApp group, kemudian bahkan juga pertemuan-pertemuan informal di offline ya, pertemuan di darat. Misalnya saya ambil contoh di Garut. Itu ada kelompok XNII ya, Negara Islam Indonesia yang ternyata masih merekrut dan yang mereka sasar itu anak-anak bahkan sejak mulai usia SMP. Masih SMP mereka bawa ke satu pengajian gitu ya, tanda petik nih pengajiannya. Lalu kemudian mereka cekokin dengan doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa ya kita nggak boleh hormat ke bendera merah putih, tidak boleh menyanyi Indonesia Raya, kemudian tidak mengakui Indonesia sebagai satu negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yang plural, yang majemuk. Sehingga ini menjadi tantangan besar. Hari ini di usia negara yang sudah 77 tahun, kita menghadapi tantangan baru ya. Untuk ya menyadarkan, saya kira ya tantangan utamanya adalah menyadarkan mereka-mereka yang masih tersesat di jalan radikalisme itu. Hari ini pemerintah sudah mencoba memaksimalkan itu. Ya, kita tahu misalnya BNPT, mereka punya program deradikalisasi, kemudian BPIP, mereka juga bikin seminar-seminar di sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan Pancasila. Tetapi itu saja belum cukup karena mereka ini ada di semua lini, kelompok radikal ini. Jadi harus juga dilawan di semua lini, termasuk yang paling utama ketahanan lingkungan dan ketahanan keluarga. Ya, dari yang paling kecil adalah aspek keluarga, lalu kemudian setelah keluarga adalah lingkungan. Bagaimana menghidupkan nasionalisme di lingkungan terdekat ya? Misalnya di lingkungan keluarga, bagaimana mendiskusikan tentang kebangsaan, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang pluralisme kepada adik-adik kita, anak-anak kita, mengajari mereka sejak dini. Ya, misalnya, oh itu ada dari suku misalnya Papua, kenapa, mohon maaf nih, kenapa misalnya kulitnya warnanya lebih hitam, kemudian dibicarakan, sehingga kemudian tidak ada sara di situ, tidak ada saling hina, tidak ada saling ejek, tidak ada saling bully, karena sudah dibicarakan sejak awal gitu, sejak di keluarga. Demikian juga di level sekolah ya, guru-guru saya kira juga harus mengajarkan toleransi ya. Misalnya mohon maaf nih ada beberapa kasus di Jogja misalnya, ada seorang siswi tidak menggunakan jilbab, nah, ternyata malah justru dipaksa untuk berjilbab, padahal menggunakan jilbab adalah bagian dari ya kebebasan beragama. Nah, saya kira ini menjadi tantangan besar di 77 tahun ini untuk mengisi nasionalisme itu dengan mulai dari lingkungan terdekat yang terkecil ya, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan RT RW, kampung. Ya, terorisme hari ini ada dua faksi besar ya. Yang pertama adalah kelompok pro Al-Qaeda yang kita sering sebut sebagai JI, dan beberapa sudah dilakukan penangkapan termasuk pimpinan mereka di Lampung, kemudian sumber-sumber dana mereka. Itu satu. Nah, sisi lain ada juga kelompok yang masih
bergabung ke ISIS. Walaupun secara wilayah ISIS ini udah nggak punya wilayah, di Suriah nggak ada, di Irak juga udah nggak ada, tetapi ideologi mereka berjalan melalui cyber, ya, melalui media sosial. Karena itu mereka nyebutnya cyber khilafah, melalui media sosial. Nah ini rata-rata JAD ini, Jamaah Ansarud Daulah. Nah dua kekuatan besar antara JI dan JAD ini masih berbahaya untuk Indonesia, karena dua-duanya punya visi untuk mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi mereka. Kemudian mereka juga membolehkan tindakan kekerasan tadi, menghalalkan tindakan kekerasan karena bagi mereka itu sah-sah saja, bahkan itu berpahala. Mati sebagai pengebom bunuh diri bagi kelompok ISIS ini kan berpahala gitu loh. Ini sesuatu yang saya kira masih menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama komunitas intelijen ya. Dan mungkin satu lagi yang perlu juga diwaspadai adalah yang disebut dengan lone wolf. Lone wolf ini adalah anak-anak muda yang secara langsung tidak tergabung pada organisasi, tetapi mempunyai simpati dan kecenderungan pribadi untuk cari tahu secara mandiri di internet. Jadi misalnya mereka googling sendiri, search sendiri di Telegram channel, buka video-video tentang Suriah, tentang Afghanistan, lalu kemudian mereka terpikir bahwa mereka harus membantu itu. Tapi mereka tidak terhubung nih dengan yang ada, dengan JI maupun dengan JAD. Nah ini lebih berbahaya, karena lone wolf ini tidak diketahui siapa orangnya, ada di mana dia, dan bisa melakukan apa. Kalau yang tadi kan ada nih jejaringnya, ini masih bisa dikejar oleh Densus, oleh BNPT, oleh polisi masih bisa dikejar. Tapi kalau yang lone wolf, ini bisa bersembunyi di mana saja, karena kita tidak tahu siapa mereka. Nah, bagaimana menangani yang lone wolf? Ini harus mensyaratkan ketahanan keluarga. Jadi ayah, ibu harus ngecek anaknya itu internetnya tuh buka apa gitu. Kalau tiba-tiba mengurung diri di kamar, tidak mau berinteraksi secara sosial, harus dicek ada pertemanan nggak di media sosial yang baru. Jangan-jangan dia berteman dengan orang-orang yang tidak dia kenal tetapi sama-sama menganjurkan kekerasan. Nah ini yang saya kira yang saya sebut sebagai partisipasi multi pihak ya, antara pemerintah, negara dengan publik atau asosiatif atau masyarakat. Urusan radikalisme, urusan terorisme ini hanya urusan polisi atau hanya urusan BNPT saja. Jangan. Ini urusan bersama nih, urusan semua pihak. Mulai dari warga, RT, RW, lingkungan terkecil itu semua harus terlibat. Nah, karena itu saya berharap di bawah koordinasi Pak Wapres ya, karena penanganan radikalisme kan di bawah Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin. Semoga harapan saya ya lebih melibatkan banyak pihak. Melibatkan kampus, akademisi, tokoh-tokoh publik, sehingga kemudian cara-cara penanganannya menjadi lebih komprehensif. Tidak sekedar menangkap orang, tetapi justru mencegah anggota baru masuk. Dengan kehadiran sosial media sekarang, benih-benih kekerasan itu sudah muncul setiap harinya di media sosial. Bisa jadi banyak orang yang OTG, orang tanpa gejala, dia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya sudah ada benih-benih kebencian tadi yang kalau kemudian bertemu dengan orang-orang yang oknum atau niat untuk menanamkan kebencian pada Indonesia, pada tanah air, itu akan dengan mudah mereka kemudian melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji, bahkan menjadi teroris misalnya sampai melakukan tindakan kriminal menaruh bom misalnya. Kita bisa tahu bahwa studi terkini tahun 2021 yang mengatakan bahwa orang Indonesia adalah orang yang tidak sopan dan selalu menyampaikan kekerasan verbal. Itu menjadi satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang setiap hari sudah dibombardir dengan kekerasan kata-kata, kekerasan verbal di ruang media sosial, itu dengan mudah kemudian akan terseret pada arus-arus kebencian yang lainnya. Nah, oleh karenanya menjadi penting kita sekarang memastikan saluran media-media, baik itu media sosial, media online dan sebagainya, itu harus berisi hal-hal yang positif. Agar anak-anak kita dan kita semua itu selalu berada dalam nuansa yang baik, yang kemudian justru berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada negeri ini dengan jalan apa?
menjadi orang yang bermanfaat dan berguna, bukan orang-orang yang tiap hari isinya hanya membuli, mencaci maki, yang kemudian karena mereka sibuk dengan hal tersebut, akhirnya tidak produktif, yang ujungnya apa? Kemiskinan. Nah, ini menjadi satu hal. Jadi ada dua yang membuat potensi orang mudah sekali kemudian menjadi wataknya berubah menjadi radikalisme dan berpotensi menjadi teroris, kekerasan dan kemiskinan. Kekerasan sekarang sayangnya di media sosial, kita bahkan tadi saya sampaikan tahun 2021 menurut sebuah studi global, kita adalah orang-orang yang memang sudah dikenal bukan lagi sebagai bangsa yang ramah, tapi sebagai masyarakat yang marah. Karena angka bullying kita, dan kita bahkan sempat dinobatkan sebagai negara paling tidak santun, tidak sopan, negara paling kasar se-Asia Tenggara, ini menjadi warning. Artinya, tanpa perlu menunggu orang menjadi teroris, semua orang sudah memiliki watak kekerasan yang berbahaya sekali, yang bisa menjadi modal kemudian orang bisa berpotensi menjadi teroris. Yang kedua, di dunia digital, kenapa saya bicara soal dunia digital? Sejak pandemi 2020 lalu, kita semua mendadak digital. Suka tidak suka, kehidupan kita sekarang ada dua, di ruang nyata maupun di ruang online. Apa yang terjadi di ruang online? Nah, ini perlunya kita memperkaya pengetahuan kita tentang kehidupan di ruang online, karena memang sebelum ini belum pernah ada bimbel menjadi manusia online. Nah, sekarang alhamdulillah misalnya negara sudah punya nih program Makin Cakap Digital. Agar apa? Karena sekarang banyak sekali praktek-praktek penipuan yang dilakukan di ruang digital yang membuat uang masyarakat itu bisa hilang begitu saja. Yang kalau orang tidak punya uang, dia lapar, dia akan semakin mudah untuk marah, semakin mudah untuk dipengaruhi. Jadi yang sekarang juga jangan diabaikan adalah bicara kecintaan, memastikan bahwa kekerasan maupun kemiskinan itu tidak terjadi pada masyarakat kita. Lewat apa? Kita terus membekali masyarakat kita agar tidak mudah tertipu oleh para penjahat-penjahat digital yang sangat serius melancarkan aksinya. Caranya adalah memastikan bahwa orang tidak hanya mampu memahami dan mengingat, tapi juga mempraktekannya. Sehingga kemudian pengalaman bagaimana bertoleransi, pengalaman hidup dalam perbedaan, pengalaman untuk bersama-sama itu menjadi satu hal yang penting dirasakan. Jadi praktek-praktek kebersamaan yang harusnya tidak hanya dalam konteks 17 Agustusan, itu mudah-mudahan selepas pandemi ini bisa lebih sering kita selenggarakan, karena bagaimanapun juga kita bisa merasakan manusia Indonesia itu tetap manusia yang punya karakter yang hangat. Walaupun sayangnya di media sosial sekarang mereka berubah wataknya, tapi justru mudah-mudahan selepas pandemi ini ketika kita kembali bertemu, bersentuhan secara fisik, itu akan mengembalikan keindonesiaan kita yang mudah-mudahan justru akan membuat perdamaian dan persatuan Indonesia ini akan terus kekal. Rumah menjadi tempat paling strategis untuk mengajarkan anak dari praktek-praktek budaya Pancasila yang indah tersebut. Jadi praktek tidak bergaya hidup mewah, praktek untuk saling toleran dengan tetangga, bahkan dengan saudara sendiri di rumah, praktek untuk belajar musyawarah mufakat, menerima perbedaan, itu semua awalnya dipraktekkan di rumah. Yang kemudian dalam hal ini kurikulum sekarang seperti Merdeka Belajar itu juga sudah mengakomodasi praktek-praktek berpancasila, sehingga mudah-mudahan generasi ke depan itu bisa lebih kuat lagi untuk berhadapan dengan ideologi-ideologi yang memang punya niat untuk merusak kedamaian dan persatuan Indonesia. Nah, sekarang yang memang perlu diwaspadai adalah karena para penyebar ideologi ini beroperasi dengan sangat bebas di media sosial, maka orang tua penting sekali untuk bareng-bareng selalu mendampingi anak agar mereka tidak salah menerjemahkan konten-konten yang ada di media sosial. Karena ini yang perlu diingat, orang sering berpikir
para penjahat itu tampil bak monster. Padahal faktanya, kenapa mereka dengan mudah merekrut? Mereka itu merekrut target-target objeknya dengan cinta. Yang mereka lakukan adalah memberikan perhatian. Karena apa? Dengan diberikan perhatian, maka korban-korbannya ini kemudian merasa terikat, merasa balas budi, sehingga kemudian dengan mudah ketika orang-orang ini sudah merasa punya beban budi, sudah merasa dicintai, apapun yang akan dikatakan oleh para penjahat-penjahat ini akan dicerna sebagai bagian dari kasih sayang. Jadi PR bagi kita semua, termasuk saya sebagai orang tua, adalah memastikan kita menghujani anak-anak kita dengan perhatian dan cinta yang melebihi perhatian dan cinta yang memang menjadi cara dan modus yang dilakukan oleh para penjahat-penjahat itu sebelum mereka memasukkan dan mencuci otak anak-anak kita dengan ideologi mereka. Karena biasanya yang mereka janjikan adalah keindahan, kebaikan, yang sebenarnya itu adalah kepalsuan, yang disitulah pentingnya kita sebagai orang dewasa selalu mendampingi anak-anak kita agar mereka tahu bahwa tidak semua yang indah itu adalah kebenaran yang disampaikan oleh para penjahat-penjahat tersebut.